Santapan Harian, Senin, 7 Juli 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-22, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-22. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-16. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa penuh kasih, perkenankanlah kami untuk mendengar dan memahami keagungan sabda-Mu. Di dalam kebenaran sabda-Mu ya Kristus, kami berteduh. Amin. Kisah Para Rasul 22 ayat 1-16. Saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan sekarang kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Aram, makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan ini sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat bersaksi. Dari mereka aku telah menerima surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap pengikut-pengikut jalan itu, yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Namun dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah mendekati Damsyik, kira-kira tengah hari tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Lalu rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suara yang berkata kepadaku, 'Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?' Jawabku, 'Siapa engkau Tuhan?' Katanya, 'Akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu.' Orang-orang yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Lalu kataku, 'Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?' Kata Tuhan kepadaku, 'Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Karena aku tidak dapat melihat disebabkan oleh cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang yang saleh menurut hukum Taurat, dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, 'Saulus, saudaraku, hendaklah engkau melihat kembali.' Seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, 'Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan dengan berseru kepada nama Tuhan.' Sahabat Santapan Harian, kesaksian yang paling akurat dan dapat dipercaya adalah apa yang benar-benar dialami oleh orang yang bersaksi. Ketika Rasul Paulus dihasut oleh orang-orang Yahudi dan diberi izin untuk berbicara kepada mereka, ia mulai memberikan kesaksiannya. Paulus menceritakan tentang asal-usulnya,
bahwa ia adalah orang Yahudi yang lahir dan dibesarkan di Tarsus. Ia dididik oleh Gamaliel dalam hukum Taurat dan bekerja dengan giat bagi Allah. Paulus juga menceritakan bagaimana ia menganiaya orang-orang percaya dan bagaimana Tuhan Yesus sendiri berbicara kepadanya. Paulus menyaksikan titik balik kehidupannya. Ia dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi atas apa yang ia lihat dan dengar kepada semua orang. Untuk panggilan itu ia dibaptis dan disucikan dalam nama Tuhan. Bahkan panggilan tersebut tidak hanya sekali. Ketika ia berdoa di dalam bait Allah, Tuhan kembali memberinya perintah untuk bersaksi, bahkan mengutusnya untuk pergi jauh, yaitu kepada bangsa-bangsa lain. Perjalanan iman Paulus memang tidaklah mudah. Ada banyak tantangan yang harus ia hadapi sebagai resiko dari perintah Tuhan. Bahkan setelah ia bersaksi, ia kembali dicerca oleh orang banyak. Namun apa yang dialaminya adalah cara Tuhan untuk memperlengkapi kesaksiannya kepada setiap orang yang mempertanyakannya. Terlepas dari apakah kesaksian itu akan diterima atau ditolak, Paulus tetap dipanggil untuk bersaksi. Dalam kehidupan kita orang beriman, ada banyak juga hal menyakitkan yang kita rasakan. Namun, itu adalah bagian dari cara Tuhan membentuk dan memperlengkapi kita. Hingga akhirnya kita memiliki kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Kita menyaksikan bukan apa yang kita dengar dari orang lain, tetapi apa yang kita alami sendiri berdasarkan pengalaman pribadi hidup kita. Kita bersaksi bukan sekedar ikut-ikutan, tetapi karena untuk itulah kita mengenal kehendak Tuhan dan menerima panggilan darinya. Apa yang kita alami, biarlah itu menjadi alat kita untuk bersaksi hari ini, esok, dan seterusnya. Mari kita berdoa. Kami membutuhkan kekuatan dari-Mu ya Bapa, untuk hidup berani menjadi saksi akan kisah kasih-Mu. Di dalam terang sabda-Mu ya Kristus kami memohon. Amin.